Halo, nama saya Nadiem Makarim. Saya CEO dan founder Gojek. Pertama, Gojek itu sebenarnya cuma PT-nya aja yang berdiri 2011, tapi baru benar-benar mulai itu tahun 2014. Sebenarnya alasan jujurnya saya bikin Gojek itu karena saya membutuhkan layanan tersebut. Kalau lagi butuh ojek nggak ada, kalau nggak butuh ojek menu-menuhin di pangkalan. Terus kalau tinggal beberapa sisa pulang kantor mau naik ojek pasti ditembak harga 50.000. Dari situ saya mulai sadar, wah ini adalah problem fundamental demand dan supply yang nggak match. Jadi ini adalah problem efficiency yang harus kita resolve gitu. Kreativitas dan inovasi itu adalah suatu proses antara banyak orang. Jadi nggak mungkin inovasi bisa terjadi dalam seorang sebagai individu. Itu nggak mungkin. Inovasi itu adalah suatu. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi dibilang Nggak ada itu. individualis itu nggak? Nggak ada. Itu nggak benar sama sekali. Inspirasi sama inovasi itu nggak bisa dicapai dalam suatu bubble sendiri. Lantas, bagaimana Gojek dapat meraih kesuksesan hingga seperti saat ini? Pendiri dan CEO Gojek, Nadiem Makarim, membagi kiatnya. Sebenarnya yang paling penting itu adalah keberanian. Karena tanpa keberanian, tanpa menghadapi resiko-resiko yang sangat besar, menerima itu resiko dan terus pantang mundur, itu adalah mungkin ciri-ciri yang paling penting dari pengalaman kami. Itulah yang bisa memajukan kita ke level yang berikutnya. Ya, motivasi utama entrepreneur yang saya lihat yang bisa naik adalah orang-orang yang nggak kuat ada suatu masalah di dunia nyata yang dia harus solve. Lalu dia mengambil langkah untuk men-solve masalah tersebut. Nah itu biasanya orang-orang yang langsung mental bisnisnya. A founder adalah orang yang bisa menghandle uncertainty. Karena harus ada orang yang bisa fleksibel dan adaptasi cepat, itu satu. Kedua, berani. Keberanian itu orang yang tahu resiko, tapi tetap aja dia melangkah ke depan karena dia menerima resiko tersebut. Bukan keberanian, sorry. Karena banyak cara yang lebih describe-nya, risk appetite. Appetite resikonya harus gede. Ya. Yang ketiga adalah empati. Empati adalah suatu intelligence untuk bisa merasakan konsumen, merasakan hati dan pemikiran konsumen, empati terhadap manusia lain. Jadi ini sebenarnya lebih dari unsur psikologi. Kita tertariknya kepada orang-orang yang kepengen melakukan sesuatu lebih besar untuk dampak masyarakat yang banyak. Itu penting banget. Jadi yang pertama, ini orang kepengen nggak menciptakan suatu dampak dan bukan cuma mikirin dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara pemikiran dia itu harus kolaboratif. Karena tidak ada satupun hal di dalam Gojek yang bisa di-achieve sendiri. Harus selalu melalui tim, kesuksesan tim, bukan kesuksesan individu. Dan rasanya di dunia digital kolaborasi itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting ya? Penting banget. Komitmen saya dalam perusahaan Gojek itu adalah about the people that I work with, the leadership. Itu satu, tim. Karena mau apa-apa yang kita ketemu setiap hari itu tim. Kedua, ngelihat produk kita dampaknya di masyarakat. Gojek itu ada satu tugas yang sangat rumit untuk membalance antara kepentingan konsumen dan kepentingan driver, dan juga kepentingan merchant. Jadi lebih rumit lagi di antara tiga itu. Jadinya nggak selalu hal yang menguntungkan driver menguntungkan konsumen, nggak selalu hal yang menguntungkan konsumen menguntungkan driver. Jadinya itu merupakan suatu balance yang sangat rumit dan sulit kita capai keseimbangan tersebut. Cara untuk menangani masalah-masalah tersebut adalah komunikasi. Lalu komunikasi dengan para mitra driver. Karena di dalam grup driver pun nggak semuanya berseopini mengenai apa yang diinginkan, juga banyak yang punya keinginan berbeda-beda. Jadinya kunci pertama adalah komunikasi terus,
Nah, sekarang malah line users juga pengen denger nih kalau misalnya dari Nadiem Makarim ya, mengucapkan apa nih kepada para driversnya? Ya kalau kepada para driver sih message-nya adalah terima kasih sih, sebesar-besarnya terima kasih karena tiap hari di bawah terik matahari membantu kota Jakarta yang luar biasa lah. Itu udah saya nggak perlu bilang jumlah-jumlah cerita yang telah dilakukan ya kepada driver Gojek di seluruh Jakarta. Jadinya thank you aja buat menjadi pahlawan jalanan.